Bapa, hamba-Mu tahu bahwa Engkau ada di tempat ini. Roh-Mu ingin bekerja di dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Bapa, kami berdoa, tolongi kami untuk membuka hati kami, agar kami meresponi hadirat-Mu dan mengizinkan membuka hati kami untuk Engkau bekerja. Sebab Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami lebih daripada yang dapat kami pahami. Bapa, berbicara kepada kami, sentuh hati kami, ubah hidup kami, dan firman-Mu sanggup mengubahnya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan membuka hati kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya ingin membaca ayat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Amin. Dan kita harus mengakui akan hal itu. Ayat ini menunjukkan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal kita, sebab ada seseorang bersukacita karena boleh menderita. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menderita untuk orang lain lagi. Dan ini bukan pernyataan Yesus, tapi murid-murid Yesus. Yang pasti Yesus juga bersukacita ketika dia disalibkan. Karena kita. Maukah kita menderita karena orang lain dan bersukacita dalam penderitaan itu? Itulah korban. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang daripada penderitaan Kristus. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus menderita di kayu salib itu masih belum cukup. Salib cukup untuk menebus kita dari segala dosa, tapi untuk mengubah hidup kita dibutuhkan firman. Kita renungkan, kita terapkan, dan itu akan mengubah hidup kita. Dan untuk menjadi pelaku firman Allah, rupanya butuh pengorbanan atau kesiapan untuk menderita. Melakukan firman Allah dibutuhkan kesiapan untuk menderita. Sebab kasih itu harus atau diidentikan dengan melakukan perintah Tuhan. Jika engkau mengasihi aku, tandanya engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang satu pertanyaan yang sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Yohanes. Cuman sejarahnya pada waktu itu terjadi, pada waktu itu memang arahnya pertanyaan apakah engkau mengasihi aku itu kepada Yohanes. Tapi sebenarnya itu pertanyaan yang diarahkan kepada setiap kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Dan mengasihi Tuhan dibutuhkan kesediaan untuk menderita.
Itu sebabnya Yesus bertanya tentang apakah Petrus mengasihinya. Dan pertanyaan itu begitu serius. Itu sebabnya dia tanyakan sampai 3 kali. Bahkan pertanyaan yang ketiga pun sebenarnya belum memuaskan Yesus. Pernyataan yang sama. Namun ada sedikit nilai yang ditambahkan. Sama seperti Simon Petrus, kita begitu mudah mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tapi kan apakah ketika kita diperhadapkan kepada ujian tentang cinta kita kepada Tuhan, yaitu diperhadapkan dengan penderitaan, apakah kita masih mau bahkan bersukacita? Ini ayat yang di dalam Yohanes 21, ini ayat yang lalu, minggu lalu, Yesus berkata kepada Simon, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja kamu kehendaki, semaunya sendiri, semau dewe. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ini menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bapak Ibu, mari kita belajar menyelami kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, kita harus memahami bahwa Alkitab, firman Allah, itu harus diizinkan untuk mengubah hidup kita. Setiap kita harus berubah dalam banyak hal. Sampai mati kita harus berubah. Dan Alkitab, firman Allah, mengandung kebenaran yang tidak terbatas. Ada prinsip-prinsip yang harus kita ambil dari firman Allah untuk menggantikan prinsip-prinsip kita sendiri. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan itu sudah sempurna. Tapi untuk mengubah hidup kita dibutuhkan penderitaan demi penderitaan. Kolose 1 ayat 24. Dan firman Allah itulah yang akan mengubah hidup kita. Jadi ketika kita datang kepada firman Allah, apakah secara pribadi dalam pembacaan perenungan ataukah lewat khotbah atau ibadah seperti ini, kita harus menyadarkan diri kita bahwa aku harus diubah oleh kebenaran firman Allah. Simon Petrus. Tapi pertanyaan itu tidak berhenti karena belum memuaskan. Dan masalah
apakah kita tetap mengasihi Tuhan ataukah tidak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa yakin Tuhan ada di tempat ini. Saya yakin Tuhan ingin mengajari kita lebih lagi. Saya tidak janjian dengan WL, saya tidak janjian dengan istri saya. Perkara isi hati Tuhan yang ingin disampaikan, yaitu tentang percaya, tentang iman. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Dia yang punya acara hari ini. Dan hari-hari yang telah kita lewati, setiap ibadah kita, saya tahu Tuhan ada. Ini acaranya Tuhan. Mari kita buka Injil Markus pasal 11. Ayatnya sama dengan 1 Kolose 1, 24. Markus 11 ayat yang ke-24. Namun kita akan baca mungkin satu perikop untuk memudahkan saudara mengingat Markus 11 ayat yang ke-24. Tapi supaya memudahkan saya untuk menyampaikan pengajaran dari Tuhan, maka saya akan membacanya dari ayat yang ke-20, satu perikop sampai 26. Dikatakan demikian, Markus 11 ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Orang Indonesia melihat dari atas ke bawah. Tapi ada orang Inggris melihat dari bawah ke atas. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggris, pohon ara itu sudah kering dari akar sampai daunnya. Akar itu merupakan dasar dari pertumbuhan pohon itu. Kalau akarnya kering, pasti daunnya lama-kelamaan juga akan kering. Namun dalam peristiwa ini seketika, saya punya tanaman di sebuah pot. Ini enggak tumbuh-tumbuh. Daunnya belum layu, tapi mulai melayu. Saya periksa, rupanya akarnya sudah kering. Jadi akar dulu, baru pohon, baru daunnya. Nah, dikatakan mereka melihat pohon itu ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, teringatlah Petrus dengan apa yang terjadi. Teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Di ayat 12 sampai ke 14 di sana Yesus mengutuk pohon ara oleh karena dia lapar dan pohon ara itu tidak ada buahnya. Memang dikatakan belum musimnya. Tapi namanya pohon ara sekalipun tidak musim, biasanya secara wajar normalnya itu ada 1-2 buahnya. Kalau demikian, Tuhan Yesus tahu
Dan dia tidak akan mencari buah itu karena belum musimnya. Tapi karena tahu bahwa sekalipun bukan musimnya, tetapi tetap ada satu dua. Dan Yesus ingin memakannya, tapi tidak didapatinya dan mengecewakan hatinya, dan dia mengutuknya. Nah sekarang di hari berikutnya, Petrus memperhatikan, yang lain tidak. Masa bodoh cuek. Makanya kita lagi belajar kepada satu tokoh Petrus. Minggu lalu kepada Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus ini ajaib. Orang yang responsif, orang yang kritis, yang proaktif. Sekalipun sudah tua, tapi dia duluan bergerak dan dia berpikir secara kritis. Makanya dia memperhatikan tentang pohon ara yang sudah kering itu. Yang lain tidak. Rabi, lihatlah pohon yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, jawabannya untuk semuanya, bukan untuk Petrus saja. Yang bertanya, yang berpikir, yang ingat orang satu, yaitu Petrus. Tapi Yesus mengajari ke semua muridnya. Perkara apa yang diingat oleh Petrus? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, percaya kepada Allah itu have faith in God. Milikilah iman yang di dalam Allah. Jadi imannya Allah yang harus dimiliki. Nah ini biar mengubah pemahaman kita ketika kita nyanyi, aku percaya. Karena percaya itu bukan keyakinan dari diri kita asalnya, dari hati kita. Tapi yang Tuhan mau, kita memiliki imannya Allah di dalam hati kita. Dan kapankah kita bisa disanggupkan memiliki imannya Allah di dalam diri kita? Dan itu bukan hanya sekadar pernyataan, aku percaya kepada engkau. I believe you. Dan tidak ada melibatkan emosi, perasaan, dan keyakinan, dan sebagainya. Dan spirit. Tapi yang dimasukkan dengan memiliki imannya Allah, itu ada satu konfirmasi di sini. Tidak peduli keadaannya seperti apa, mungkin tidak memungkinkan, tapi ada satu keyakinan apa yang dia imani. Kalau tidak salah pernah bersaksi pada suatu pertemuan KKR di sebuah gereja, saya menjadi tamu lah. Dan ada seorang pembicara, dia menawarkan satu buku karangannya pendeta Yakob Nahue, dan itu masih baru. Saya ini pengagum ketua BPH dulu. Dan dia berkata, dia bawa 2. Ini buku akan saya berikan kepada orang yang bisa menjawab dengan tepat. Dan diberikan termin, karena ada 2 buku. Termin pertama 3 orang. Angkat tangan, siapa yang mau jawab? Termin pertama 3 orang lewat, jawabannya salah. Termin kedua salah. Termin ketiga ada yang benar, tapi tinggal 1 bukunya. Juga dibuka termin 1, 2, 3. Saya entah bagaimana suka buku. Saya berdoa, Tuhan, aku pingin buku itu. Dan Tuhan memberikan satu keyakinan, buku itu menjadi milikmu. Maka termin 1, 2, wah ketinggalan saya. Tapi masih tetap ada keyakinan buku itu yang terakhir milik saya.
Dan termin terakhir tiga orang mengangkat, salah satunya saya. Dan saya yakin sekali, entah bagaimana impresi atau kesan itu saya punya. Dan terbukti, saya kasih jawaban untuk yang pertama, termin ketiga, dan itu benar. Saya maju ke depan, saya dapatkan buku itu. Haleluya. Nah, itu memberikan pelajaran, pengalaman yang tidak bisa dilupakan tentang perkara memiliki imannya Allah. Dalam bahasa yang lain, have faith in God, memiliki iman di dalam Allah. Jadi imannya Allah, imannya di dalam Allah, bukan di dalam pikiran kita. Tapi ada impresi, ada kesan bahwa itulah pasti, ada kepastian di dalam iman yang dari Allah. Dalam bahasa yang lain, dalam the Aramaic Bible in plain English, ini Alkitab versi bahasa Aram. Yeshua answered and he said to them. Yesus yang dikatakan Yeshua menjawab mereka, may the faith of God be in you. Semoga imannya Allah ada di dalam engkau. Jadi ini pelajaran bagi kita sekalian. Bukan imannya kita, tapi imannya Allah di dalam kita. May the faith of God be in you. Maukah kita memiliki imannya Allah di dalam diri kita? Bukan sekadar imannya kita, keyakinan, kepercayaan kita. Itulah kenapa Yesus bertanya sampai ketiga kali. Dan dalam hal ini, Yesus sedang mengajari tentang iman. Jadi bukan iman yang kita bangun dengan kekuatan dan lingkungan kita, keadaan kita sendiri atau pengajaran yang lain. Tapi iman yang kita usahakan untuk dapatkan adalah imannya Allah. And I pray may the faith of God be in you all. Saya berdoa supaya imannya Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Itu yang akan mengubah hidup. Itu yang akan membawa kepada mujizat. Haleluya. Apakah hati saudara terbuka untuk menerima imannya Allah? Iman saudara sendiri tidak akan berdampak. Itu daging. Dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Imannya Allah itulah yang harus kita miliki. Bukan yang berasal dari diri kita karena keinginan daging kita. Dan untuk menekan, mematikan kedagingan kita, itu butuh penderitaan. Kita harus rela menderita. Bersukacita dalam penderitaan karena kamu. Ini Kolose Paulus ya yang nulis. Paulus mempunyai sikap yang ajaib. Kenapa dia bisa mengungkapkan pernyataan itu? Karena dia kenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, nggak mungkin. Kalau Paulus tidak mengenal Allah, dia tidak mungkin bersukacita karena penderitaan. Dan penderitaannya bukan untuk dirinya sendiri atau keluarga sendiri, tapi untuk orang lain. Dan dia berpikir itu sedang menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Untuk mengubah hidup kita, bukan untuk menebus ya, mengubah hidup kita. Penderitaan itu masih kurang. Itu 1 Kolose 1 ayat 24.
Jadi bukan karena Pak Kris saja yang berpikir mengada-ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana mendapatkan imannya Allah, atau memiliki iman di dalam imannya Allah. Itu yang akan mengubah hidup saudara, nasib saudara. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Yang dimasukkan di sini adalah imannya Allah. Tetapi memiliki imannya Allah, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bagi siapa? Bagi yang memiliki imannya Allah. Siapapun asal memiliki imannya Allah, dia bisa berkata dan perkataannya itu berkuasa sekali. Pasti akan terjadi baginya. Nah, saudara jangan berpikir dan berandai-andai mempraktekkan imannya Allah untuk memindahkan gunung. Buat apa? Permasalahan saudara masih lebih banyak, lebih gede daripada gunung yang bisa kita lihat. Dan itu yang harus diubah. Namun Tuhan sedang memberitahukan kepada kita yang ingin memiliki imannya Allah, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Everything, segala sesuatu ada di tangan Allah, dan Allah sanggup melakukan segala sesuatu itu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Salah satu syarat menerima atau kita diberi adalah kesiapan hati untuk menerima. Dan kita perlu belajar untuk hal itu. Apa yang kamu minta dan doakan, apa saja, kata firman Allah. Apa saja. Everything, whatever. Apa saja. Tuhan berani sampai menawarkan seperti itu. Tapi sekali lagi, ayat ini disampaikan untuk orang-orang tertentu, yaitu mereka, saya berharap kita, yang ingin memiliki imannya Allah. Bagi orang yang memiliki imannya Allah, Allah menawarkan diri, apa saja yang kau minta akan aku berikan. Tapi percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Faktanya belum. Dagingnya di kedagingan belum. Tapi di rohnya kita harus sudah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini permasalahan kita bersama-sama. Ketika kita menganggap diri bahwa kita memiliki imannya Allah, kita akan dimampukan untuk yakin bahwa kita sudah menerima. Ketika termin terakhir disampaikan,
sebelum saya mengangkat tangan untuk menjawab, karena pertanyaannya beda-beda, saya punya keyakinan buku itu milik saya yang terakhir. Saya tanpa berpikir jawab apa, saya angkat tangan sambil berpikir. Dan ketika Pak Pendeta bertanya, menanyakan satu kalimat, saya jawab tepat. Buku itu jadi milik saya. Haleluya. Itu satu pengalaman yang saya ingin alami di bidang-bidang yang lainnya. Dan Allah menawarkan kepada setiap kita artinya adalah orang yang memiliki iman di dalam Yesus. Dan dia berjanji, apa saja yang kamu minta akan diberikan. Tapi syaratnya, percaya bahwa kamu telah menerima. Itu bukan perkara yang mudah. Jadi jangan asal bunyi, aku percaya. Kalau nyanyi jangan diubah. Itu nanti yang menggubah lagu itu, yang mengarang akan protes. Tapi hati kita inilah yang harus disesuaikan dengan apa yang kita nyanyikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana, atau kita akan melatih bagaimana kita bisa menerima apa yang kita butuhkan dari Allah yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Itulah mujizat. Allah punya keinginan, kerinduan untuk aktif di dalam kehidupan kita. Cuman pikiran kita, prinsip-prinsip kita yang kita anut, kadang-kadang itu menjadi pintu yang tertutup untuk Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Makanya kita perlu belajar membuka hati atau belajar melatih untuk menerima. Ini satu alam kehidupan saudara, alam rohani saudara. Saudara butuh sesuatu, pasti datang kepada Tuhan. Tapi saudara membutuhkan imannya Allah. Imannya Allah berbicara, berkata, aku sudah menerima. Itu milikku. Saudara butuh apa? Saudara dapatkan di roh saudara. And that will be, itu akan menjadi sesuatu, something that we can see and touch and have it materially. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan, rasakan secara materi, secara dagingnya. Tapi jangan memulai dari daging, mulai dari roh. Daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang Tuhan inginkan. Itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang mana kita bisa menikmatinya. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Tuhan inginkan untuk anak-anaknya. Karena Allah mengasihi kita. Haleluya. Tapi Dia juga menuntut apakah kita mengasihinya. Itu hukum, itu prinsip kebenaran yang tidak bisa kita abaikan. Kita harus belajar mengekspresikan kalau kita mengasihi Tuhan. Dan di sana kita tidak meragukan kasih Allah. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, kita akan meragukan kalau Tuhan mengasihi kita. Maka mari praktekkan keadaan kita mengasihinya, tunjukkan. Dan ibadah ini untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman mahasiswa, saudara yang di rumah,
kita belajar untuk menerima dari tangan Allah yang tidak kelihatan sesuai dengan apa yang kita doakan. Haleluya. Nah, kita perlu belajar untuk menerima. Jadi kalau misalnya ada doa, sebenarnya kita perlu mengungkapkan satu pernyataan, aku terima, aku terima, aku terima. I receive it. Aku terima. Jangan mulutnya berkata amin, aku terima, tapi hatinya menolak, nggak percaya. Nah, ini makanya perlu latihan. Nah, bagaimana supaya kita bisa sampai kepada fakta perkataan dengan hati kita itu klop, dan kita perlu melatihnya. Melatih untuk menerima dari Tuhan yang tidak kelihatan. Itu sulit. Namun sekalipun sulit, kita tidak bisa menghindarkan diri. Karena kita ingin menikmati kebaikan Allah. Haleluya. Jadi kita perlu belajar untuk apa? Menerima. Atau pertama memiliki imannya Allah. Itu syarat yang harus kita punyai ketika kita ingin menerima sesuatu yang kita doakan dari Allah. Miliki imannya Allah, bukan keinginan yang menggebu kita, yang dari daging, sia-sia. Tapi kita harus mendengar yang dari roh, mendapatkan yang dari roh. Memiliki imannya Allah, itu hal yang harus kita usahakan. Saya ingin baca dari kitab Injil Yohanes 17, 23-24. Dari kedua ayat ini, saya simpulkan ke dalam satu kalimat. Untuk memiliki imannya Allah, kita harus menjadi muridnya. Harus mau belajar. Lupakan posisi anak Allah. Ingat murid Yesus. Kitalah murid Yesus dan kita harus belajar. Belajar apa? Di mana Yesus ada, di situ juga kita ada. Murid Yesus mengikut Yesus setiap hari. Kemana Yesus pergi, mereka ada. Selama 3,5 tahun. Saya tidak agak mengalami kesulitan untuk membayangkan. Ini orang-orang sudah dewasa, tapi hari-hari ngikut Yesus terus. Di mana Yesus ada, disitulah murid-muridnya ada. Maukah kita juga mengikuti teladan ke-12 murid? Kita menjadi murid Yesus. Di mana Yesus ada, di situ juga kita ada. Sampai pada akhirnya di mana kita ada, Yesus ada. Yohanes 17 ayat 23. Ini doa daripada Tuhan Yesus. Yesus punya keinginan untuk setiap kita. Hari ini Tuhan menginginkan hal itu. Keinginannya adalah aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sempurna kesatuannya dengan Allah. Menyatu dengan pikiran Allah, menyatu dengan perasaan Allah, menyatu dengan kuasa Allah. Itu pelajaran bagi kita sekalian. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan sama seperti perkataannya Allah. Makanya Yesus tidak ragu-ragu. Kalau engkau percaya, kau bisa berkata kepada gunung itu pindah dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu juga dikatakan di dalam ayat yang lain.
Maukah kita mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagiku? Haleluya, 1, 2, 3. Karena aku di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita tidak ada di dalam Dia, Dia tidak di dalam kita, mau ngomong 1000 kali percuma. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Tuhan ingin membuktikan kepada dunia tentang keadaan hidup kita sebagai anak-anaknya. Tuhan menginginkan dunia cemburu dengan kita, sehingga dengan kecemburuannya Dia ingin menjadi seperti kita, dan Dia memperhatikan apa rahasianya, yang pada akhirnya mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebab Dia melihat Yesus di dalam diri kita. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itu cita-cita, keinginan, kerinduannya Tuhan untuk setiap kita. Tuhan ingin dunia melihat dirinya di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Ajaib hidup saudara ketika sudah ditebus, tapi harus menjadi murid Tuhan. Tiap hari belajar daripada firman Allah. Jangan lupakan baca Alkitab setiap hari. Renungkan, terapkan. Itu yang akan membuktikan bahwa kita adalah murid Tuhan. Haleluya. Engkau yang telah mengutus aku, ini doa Yesus kepada Bapa, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau. Apa bilang? Yesus mau, aku mau. Supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Mari kita pandang kemuliaan Tuhan lewat keadaan hidup kita seperti apa. Hidup kita, apa yang kita punya di rumah, kita lihat itu harus menjadi wujud bahwa itu kemuliaan Allah. Tuhan mau dirinya dipermuliakan di dalam segala sesuatu yang kita punya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki imannya Allah, agar imannya Allah hidup di dalam hati kita, kita harus berguru kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 1-2, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah. Alkitab ini berisi merupakan buku tentang catatan daripada firman perkataan Allah. Jadi kalau kita ingin belajar daripada Dia menjadi muridnya, hari-hari kita harus pegang Alkitab. Sampai tangan kita kenal dalam kegelapan, ini Alkitab atau buku yang lain. Juga hari-hari ini, saudara bisa bawa Alkitab di dalam aplikasinya di HP kemana saja. Kemana saja saudara ada, ingat Alkitab, baca firman. Maukah kita berguru kepada Yesus? Ini istilah sekuler sebenarnya. Oh, dia berguru di gunung sana dengan siapa? Tapi kita ini murid Yesus, yang sama pengertiannya bahwa kita harus berguru kepada Yesus. Teladan apa yang Dia berikan, teladan apa yang murid-muridnya atau tokoh-tokoh Alkitab berikan kepada kita, kita harus pelajari. Kita harus mengikut Yesus secara ekstrim, jangan biasa-biasa saja. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar hanya karena permasalahan hidup. Ku tak ingkar. Haleluya. Maukah kita mengikut Yesus keadaannya apapun, tetap kita setia kepada Dia? Istilahnya itu, kita perlu menjadi orang Kristen tapi yang abnormal.
nggak normal seperti biasa-biasa. Biar orang mengatakan kita upah pendeta, ya nggak apa-apa, sekalipun bukan pendeta. Oke. Kadang-kadang banyak orang kantoran bersaksi, saya banyak baca Alkitab di kantor, terus teman-teman saya mengatakan Pak Pendeta ya, kayak gitu. Ada juga teman kantor yang berkata, karena mendengar pernyataan, saya ini bukan orang dunia. Kita kan bukan orang dunia. Emangnya kamu orang planet mana? Bukan gitu. Tapi itu hal-hal yang agak lucu. Tapi ada kebenarannya. Memang kita nggak normal seperti orang-orang lain. Tapi kita adalah orang yang memposisikan diri sebagai orang yang sedang berguru kepada Yesus, dan kemana saja dia ada di dalam hidup kita. Sehingga memang sikap kita tinggalkan kita kayak pendeta. Padahal belum tentu pendeta seperti itu semuanya. Banyak pendeta yang kurang ajar. Maaf Pak Pendeta. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki imannya Allah? Dari ayat yang ke-25 dari Injil Markus 11, di sana dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, yang pertama, miliki imannya, percaya bahwa engkau sudah menerima. Yang kedua, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ada permasalahan dengan seorang lain, tersinggung atau marah, atau dia bersalah dengan kita pikir, dan kita harus mengampuni. Supaya saya baca sekali lagi, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengembangkan roh pengampunan di dalam diri kita. Kita harus menjadi orang yang mudah mengampuni. Jangan mudah dendam. Kalau saudara baca dari Efesus 4 ayat 29, ini seringkali menjadi sumber masalah orang Kristen. Perkara mengampuni itu perkara hati. Kalau kita ingin memiliki imannya Allah, hati kita harus bersih. Kalau kotor, itu kita gagal untuk memiliki imannya Allah. Nah, hati yang kotor itu seperti apa? Efesus 4 ayatnya ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bahkan orang lain beroleh kasih karunia karena hati kita bersih, perkataan kita bersih, membangun. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang kita bertemu dengan Allah, sudah kita tidak ada pergumulan lagi, tapi kita langsung masuk ke dalam rumah Allah. Dan itu sampai ke situ. Menjelang ke situ. Sekarang kita sedang menjelang ke situ. Sekarang kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita kotor, Roh Kudus berduka. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Sudah dimeterai menjelang hari penyelamatan. Tapi meterai itu bisa rusak oleh karena gara-gara kelakuan kita. Selama materai itu menempel, tidak rusak. Itu kuasanya sampai selamanya.
Tapi kalau rusak karena kelakuan hati kita dan Roh Kudus berduka, itu masalah bagi kehidupan banyak orang Kristen. Untuk membersihkan hati kita, atau hati yang bersih itu seperti apa, kita bisa memahami sendiri. Ukurannya ini, ayat 31. Kalau kita ingin hatiku kotor atau bersih, perlu perenungan, kontemplasi, berkomunikasi dengan diri sendiri, dan tidak menutup komunikasi dengan suara Roh Kudus. Perkara hidup kita. Ayat 31, segala kepahitan, adakah kepahitan di dalam hati kita? Kegeraman, kemarahan. Saudara lagi marah sama siapa? Harus dibereskan. Kalau nggak dibereskan, Roh Kudus berduka, sedih, nangis. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Di dalam perenungan kita sendiri, di dalam doa kita yang kita berdiam diri di hadirat Tuhan, kita bisa melihat apakah hati kita bersih atau tidak, atau seperti apa. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, dengan orang lain di kantor, di pasar, di jalan, di mana saja kita bisa bertikai. Dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Jangan dijagain, jangan dirawat, jangan ditambah-tambahin, jangan dikasih makan supaya sehat kuat. Apa itu? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Jangan dipelihara, tapi dibuang. Demikian pula segala kejahatan. Berarti ada yang lain-lain lagi yang harus dibuang dari hati kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, yang mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Miliki roh pengampunan, dan dia biar diperkuat. Segala kegeraman, kepahitan, dendam, kemarahan, dan sebagainya harus dibuang dari hati kita. Bagaimana caranya kita membuang? Caranya seseorang bisa diampuni dosanya dan bisa diangkat menjadi anak Tuhan, percaya kepada salib Yesus. Tapi bagaimana supaya hidupnya diubah menjadi orang yang hatinya berkenan kepada Allah? Dibutuhkan Alkitab yang saudara baca, renungkan, hidupi. Haleluya. Seberapa sering kita berdoa, bahkan orang mengenal kita sebagai pendoa, tapi tanpa iman, percuma doa-doanya. Daging. Dan itu normal. Mengikut Tuhan gak bisa biasa-biasa seperti orang lain. Mengikut Tuhan harus ekstrim, abnormal. Abnormal itu AB, normal. Tapi bisa juga dimasukkan seperti apa itu, franchise restoran kecil-kecil. Abnormal, UP, up. Kita harus hidup di atas kenormalan daripada orang Kristen pada umumnya.
Kita harus hidup secara ekstrim menjadi murid Yesus. Sampai Tuhan menganugerahkan imannya, taruh di hati kita. Di situ kita akan mengubah hidup kita. Hidup kita akan berkenan kepada Allah. Dan Tuhan menantikan kita semuanya seperti itu. Ada keajaiban demi keajaiban. Bagi saudara yang pernah mengalami keajaiban, mari kita ulangi keajaiban-keajaiban itu. Dan Tuhan tidak menghalang-halangi. Justru Tuhan ingin sekali kita hidup dari keajaiban kepada keajaiban. Dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tangkap isi hati Tuhan. He wants you. Dia menginginkan saudara memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, imannya Kristus. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara tidak bisa mengabaikan Alkitab. Baca Alkitab. Renungkan. Dan untuk melakukannya kita harus mengadakan perbandingan. Lebih banyak merenungkannya daripada banyak membacanya. Karena kalau sekedar baca itu hanya sekadar literatur. Tapi ketika kita merenungkannya dan lebih banyak merenungkannya, itu rema, itulah firman yang hidup. Dan kalau kita mempunyai waktu yang lama untuk merenungkan satu ayat saja, itu lebih berarti daripada saudara baca 15 pasal satu hari tidak merenungkannya. Apa yang kamu dapatkan? Lupa karena terlalu banyak. Mendingan baca satu ayat, renungkan 15 jam. Saudara akan bisa berbicara banyak hal dari satu ayat. Karena saudara sedang ada di dalam kedalaman. Dan di kedalaman sana, deep calls unto deep. Dan yang di kedalaman tidak akan berbicara kepada yang di permukaan. Dan kita butuh kedalaman, mengikuti kedalaman hatinya Allah lewat perenungan. Maukah saudara melakukannya? Merenungkan firman Allah. Dan itu akan membawa saudara kepada kedalaman. Apa yang orang lain baca, dia tidak mendapatkan apa-apa karena hanya baca dan melupakannya. Tapi saudara baca, merenungkannya, saudara akan dapat banyak hal. Tapi intinya kembali kepada firman Allah, pengajaran hari ini. Di dalam kedalaman sana, saudara akan mendapatkan imannya Allah. Haleluya. God bless you. Mari kita berdoa.